Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, siang, malam, dan sore. Oke, kita kembali lagi di Bara Bincang ala Rimpala. Yang kali ini kita akan membahas terkait gua dan potensi perut bumi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat keren pokoknya. Beliau adalah Mas Erlangga Esa Laksmana. Halo Mas. Halo, selamat pagi. Oke, pagi Mas. Nah, Mas Erlangga ini merupakan anggota dari KPLAH serta dari ASC. Nah, mungkin Mas boleh dijelasin dulu nih cerita sedikit gitu terkait keanggotaannya dulu di KPLAH atau di ASC selama berkegiatan mungkin Mas. Oh ya. Jadi saya mulai berkenalan dengan kegiatan penelusuran gua itu waktu saya masuk itu KPALH Setrajana. KPALH Setrajana Visipol UGM. Tahun 1992. Tapi mulai berkenalan dengan gua sekitar tahun berikutnya 93. Tapi ya masih asal-asalan ya, masih belum tahu apa itu penelusuran gue yang benar dan aman pun belum tahu. Baru tahun 95 itu ASC, Asintias Nyata Speleological Club Yogyakarta membuka penerimaan anggota dan saya dikirim dari organisasi saya KPLC Tarajana untuk ikut pendidikan di ASC. Nah, setelah itu baru saya berkegiatan di dua organisasi itu. Dan selama itu ya rutin sih berkegiatan khususnya di kawasan Kars Gunung Sewu yang ada di Kabupaten Gunung Kidul sampai Cilacap, dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Jawa DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur itu satu kawasan Kars. Nah itu khususnya di situ karena dekat dengan Jogja dan potensinya sangat besar. Oke, jadi Mas berarti mungkin awalnya dari KPALH terus mengirim Mas Erlangga ini buat ikut pendidikan di ASC ya Mas? Iya, pendidikan sekaligus rekrutmen. Jadi saya dua keanggotaan, tapi nggak masalah. Oke, nah, teman-teman. Jadi Mas Erlangga ini selain dari penggiat caving juga mungkinnya sekarang tuh beliau juga seorang penulis. Nah, dari Mas Erlangga sendiri sudah menulis salah satunya buku tentang Stasiun Nol. Nah, mungkin boleh dijelaskan nih Mas sedikit tentang hasil karyanya itu. Jadi awalnya buku itu udah lama sekali ya, tahun 2000-an lah. Jadi kalau di Jogja kan ada namanya forum caving yang namanya Arisan Caving Yogyakarta, ACY. Iya. Nah, forum itu kan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, pengalaman, kegiatan bareng juga, dan kadang ngisi materi. Dan ngisi materi itu kan saya bikin materi, baik untuk ACY, baik untuk mapala-mapala Jogja maupun mapala di luar Jogja, juga instansi. Lama-lama kok banyak, saya pikir kan bisa jadi buku, materi-materi yang saya tulis itu. Ya saya jadikan buku, tapi ternyata masih kurang banyak setelah. Jadi prosesnya 2 tahun, itu tahun 2005 terbit Stasiun Nol itu, tahun 2005. Setelah 11 tahun kan perkembangannya cukup pesat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saya rasa perlu banyak penambahan lagi dan revisi dan khususnya penambahan. Jadi saya nulis lagi, saya tambahkan lagi, dan 2016 terbit edisi kedua dari buku Stasiun Nol itu. Ya itulah ceritanya. Itu khususnya buku tentang pemetaan gua dan survei hidrologi gua. Iya. Nah, kebetulan juga Mas kemarin tuh kita habis ekspedisi juga terkait pemetaan gua. Nah, salah satu buku nih Stasiun Nol ini menjadi pedoman kita selama melakukan pemetaan. Oh ya Mas, kan terkait pemetaan gua. Nah, dari buku itu sendiri udah dijelaskan gitu dari teknik, definisi. Nah, sebenarnya untuk pemetaan gua ini output yang dihasilkan tuh selain peta gua gitu. Kira-kira apa sih, Mas? Outputnya peta gua, tapi dari peta gua itu bisa dikembangkan untuk berbagai keperluan. Nah, yang nyata, yang
nyata banget dan sangat memuaskan itu kalau dimanfaatkan airnya. Dari peta gua itu kelihatan ada air, debitnya berapa, posisinya di mana, beda tingginya berapa dari permukaan dan sebagainya. Akhirnya bisa diangkat dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itu yang paling memuaskan dari penggunaan peta gua. Ya tergantung orangnya ya, ada yang kepuasannya setelah dia memetakan gua terdalam atau terpanjang itu juga memuaskan. Tapi di segi lain kalau apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk banyak orang itu juga memuaskan, sangat memuaskan. Iya. Oke, kemudian untuk pemetaan gua sendiri nih Mas, sebenarnya apa aja sih yang perlu dipersiapin gitu? Untuk pemetaan gua yang perlu dipersiapkan pertama justru bukan teknik pemetaannya, tapi teknik atau cara bagaimana kita bisa menelusuri gua dengan aman. Baik aman bagi kita sendiri, bagi tim, maupun bagi lingkungan gua itu. Itu yang pertama kali perlu dipelajari dulu. Setelah itu baru tekniknya, teknik pemetaan, penggunaan alat, pengolahan data, dan penggambaran. Nah, setelah itu bisa dikembangkan lagi. Kan tekniknya bertingkat itu. Kalau kita ingin mencapai pemetaan yang standar, ya teknik standar. Kalau ingin lebih khusus, ya ada lagi tingkatan yang di atasnya itu. Begitu. Nah, jadi teman-teman, untuk pemetaan gua ini justru bukan teknik terlebih dahulu yang diutamakan, tetapi ilmu susur gua ya, Mas. Iya. Teknik penelusuran gua horizontal, teknik penelusuran gua vertikal itu harus dikuasai dulu. Ya pokoknya bagaimana kita bisa menelusuri gua dengan aman, baik bagi kita, bagi tim, maupun bagi lingkungan gua. Nah, emang sebenarnya bahaya apa sih, Mas? Bahaya atau risiko yang ada di dalam gua gitu? Bahayanya ya banyak. Apapun yang kita temukan di permukaan, itu di dalam gua kita temukan juga potensi bahaya itu dilipat gandakan. Misalnya sungai yang paling berbahaya di gua itu banjir. Kalau banjir di permukaan, sungai itu kan ya 3 dimensi tapi separuh ya, jadi masih ada atap, masih ada langit, kita masih bisa ngapung. Kalau di gua nggak ada langit ya, maksudnya 3 dimensi full. Kalau banjir ya kiri kanan penuh, atas penuh. Nah itu jadi bahaya yang di dalam gua itu. Iya. Di berbagai kegiatan alam bebas di permukaan, tapi dilipat gandakan bahayanya. Jurang juga ada, batu runtuh juga ada. Terkait bahaya dan risiko itu berarti dipelajari dari ilmu susur gua tadi ya, Mas? Ya. Nah, untuk susur gua dan pemetaan ini kan terbilang masih jarang lah ya. Nah, mungkin beberapa penggiat yang sering melakukan kegiatan itu mapala dan salah satunya mungkin profesional di bidang caver, mungkin peneliti atau yang pekerja khusus di caving. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Mas, perbedaan sebagai penggiat caving itu baik dari mapala atau seorang profesional gitu? Kalau dasarnya sama ya, harus menguasai itu, keselamatan itu dulu, semuanya harus itu. Setelah itu mau dia ngembangkan sebagai hobi atau sebagai profesi, kalau profesi kan dia tinggal menambahkan sesuai dengan bidang yang didalaminya dan diterapkan di dalam gua itu aja. Mau arkeologi ya harus bisa selamat dulu, kalau nggak selamat dalam penelitiannya gimana, dia mau geologi juga harus selamat dulu di dalam, keluar masuk harus selamat, baru bisa bawa data. Mau dia penelitian biota juga harus selamat dulu yang ditamakan itu. Makanya itu perbedaannya ya tergantung beda apanya ya, disiplin ilmunya. Ya, terlepas dari tujuan dan disiplin ilmunya, tetap modal utama itu tentang ilmu susur guanya itu berarti ya, Mas? Iya, benar. Oke. Nah, mungkin tadi balik lagi ke mapala atau profesional ya. Sebenarnya banyak potensi di dalam gua ya, Mas, khususnya kawasan khas itu yang bisa dikembangkan, baik mungkin oleh mapala ataupun seorang profesional gitu. Nah, kira-kira potensi apa aja sih, Mas, yang bisa kita gali gitu dari gua ataupun kawasan khas gitu? Sejauh ini ya, yang paling besar ya, yang paling potensi yang paling diperlukan itu air.
Khususnya misalnya contoh kasus di Gunung Kidul ya, kawasan Kars Gunung Sewu, daerah istimewa Yogyakarta. Itu masyarakat di atas kurang air, semua air, sungai banyak, tapi mengalir di bawah tanah, nggak kelihatan. Ya di gua-gua itu. Sehingga tahun 1982, pemerintah perlu mendatangkan tim dari konsultan dari Inggris untuk memetakan gua-gua. Waktu itu 1982 kita baru embrio. Di Indonesia baru embrio, jadi harus mendatangkan. Dan yang datang itu juga apa ya, istilahnya kalau di sini ya mantan mapala gitu ya, maksudnya orang yang memang senang bertualang, tapi juga punya basic keilmuan. Itu tahun 1982, itu mengembangkan potensi air. Nah kalau sekarang kan kita nggak perlu lagi, kita di Indonesia udah banyak yang mampu melakukan apa yang dilakukan oleh tim Inggris itu untuk mengembangkan potensi air. Untuk mengidentifikasi potensi air yang ada di kawasan Kars. Nah, selain itu banyak, khususnya setelah itu yang sekarang lagi marak itu kan arkeologi. Gua-gua di Indonesia itu menyimpan temuan arkeologi yang salah satunya di Maros, Sulawesi Selatan, itu sejauh ini dianggap yang tertua di dunia. 45.000 tahun yang lalu. Dan baru beberapa minggu yang lalu itu dinyatakan 51.000 tahun yang lalu itu tertua di dunia. Itu di gua, lukisan-lukisan prasejarah. Jadi itu kan bisa untuk menelusuri siapa kita, siapa nenek moyang kita, migrasinya, pola migrasi, dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa digali dari itu. Potensi biota, banyak lagi itu. Terutama ya air itu ya, terutama air. Dan yang sekarang lagi banyak diungkap itu ya potensi arkeologi yang ada di gua, termasuk hobbit di NTT ya, manusia kerdil itu yang ditemukan di dalam gua, di liang gua di Manggarai. Nah. Terus kalau teman-teman Jogja udah banyak yang bekali ya dalam sekelas mahasiswa ya untuk penelitian skripsinya. Untuk penelitian skripsinya itu penggiat-penggiat Mapala Jogja itu beberapa ya bisa dibilang cukup banyak ya. Ada yang dari segi ekonomi pariwisata, ada yang segi dari apa speleomorfologi atau bentukan-bentukan gua. Ya sekarang udah pada lulus itu teman-teman penggiat caving. Ada yang dari segi antropologi pun ada. Nah, jadi itu kan sebenarnya potensi keilmuan ya, cuma belum diterapkan, masih dalam tahap penelitian untuk skripsi. Itu baru sekelas mahasiswa ya, yang sekelas peneliti juga banyak di Indonesia. Ahli-ahli biota gua juga ada di Bogor, lulusan Jogja juga. Ahli-ahli geologi, bahkan penerapan teknologi nuklir pun bisa diterapkan di gua untuk pelacakan air dan sebagainya. Jadi banyak sekali potensinya. Dan memang benar-benar tersembunyi. Kenapa? Karena di dalam gua tempatnya susah dicapai. Yaitu. Nah, oke. Makasih Mas. Ya mungkin di teman-teman ya, jadi banyak gitu potensi yang bisa dikembangkan dari gua itu sendiri. Kemudian ilmu-ilmunya juga. Nah, ditambah lagi dengan kesulitan mendapatkan ilmu itu semua gitu. Makanya itu tadi modal utama yaitu tentang kita harus bisa menguasai ilmu susur gua dengan aman gitu. Nah, mungkin Mas kan tadi banyak tuh potensi yang bisa dikembangkan. Saya tambahkan satu ya. Ini marak sekitar 15 tahun. Marak sekitar 15 tahun terakhir. Potensi wisata gua. Nah, itu bisa itu seperti apa ya? Pedang bermata dua ya, bisa airnya bagus, bisa buruk juga. Itu marak ya sekitar 15 tahun, inilah 20-15. Mulai dari Gua Gong di Pacitan itu. Kemudian di Jogja Mapala yang nemukan, yang maksudnya pemetaan pertama juga Gua Pindul itu. Iya. Nah, itu setelah itu kan apa ya? Istilahnya viral ya, zaman sekarang viral. Dan sekarang di mana-mana masyarakat mencoba untuk memanfaatkan gua yang mereka ada di sekitar mereka sebagai objek wisata. Ada yang berhasil, banyak yang nggak berhasil juga, maksudnya kurang ramai.
tanpa mempertimbangkan banyak hal ya. Jadi untuk wisata pun sebenarnya tetap mempertimbangkan keselamatan Ya, ya. pengunjung dan keselamatan gua. Kalau keselamatan Ya. pengunjung nggak tercapai ya apa ya, kredibilitasnya runtuh sebagai objek wisata. Kalau keselamatan gua nggak terjamin juga nggak lama bertahan gua itu rusak, udah nggak menarik lagi. Jadi ada contoh yang bagus itu di Kali Suci di Gunung Kidul Yogyakarta ya, itu memang yang bantu mengembangkan teman-teman Mapala juga, teman-teman Mapala, dan itu memang mempertimbangkan aspek-aspek keselamatan baik untuk pengunjung, pemandu maupun gua itu sendiri. Jadi ada batasan, nggak langsung mentang-mentang laku di kebut gitu, nggak ada pembatasan. Ada masa jeda. Pemandunya itu semua bersertifikat penelusur gua gitu. Jadi Iya, iya, potensi iya. satu lagi yang marak belakangan ini juga adalah wisata, ya itu. Silakan Pak Ibu. Nah, ya mungkin gitu ya teman-teman. Jadi untuk susur gua itu juga ya, baik untuk penelitian atau maupun pariwisata, itu banyak aspek yang harus diperhatikan ya Mas. Baik keselamatan kita sebagai yang masuk ke gua maupun keselamatan secara ekologi gitu dari gua itu sendiri. Ya benar. Nah, mungkin Mas dari banyak nih tadi mungkin tentang ekspedisi atau penelitian baik tujuannya untuk pariwisata ataupun ilmu pengetahuan. Nah, dari pengalaman Mas Erlangga sendiri, udah kemana aja gitu Mas kira-kira? Terus meneliti apa aja mungkin? Ya kalau meneliti, disebut meneliti ya sebenarnya gini, tiap kali kita masuk gua itu kan meneliti potensi air. Itu yang selalu, meskipun kita nggak menyadari bahwa itu meneliti, sebenarnya kita melakukan penelusuran, pemetaan. Kalau ada potensi air diukur debitnya atau volumenya, terus kita keluar jadikan peta dan laporan. Itu sebenarnya kan sudah penelitian, cuma kita nggak anggap itu penelitian karena itu seperti rutinitas ya. Memang seperti itu kegiatannya. Baru kalau ada temuan-temuan yang lebih dari itu, kita menghubungi teman yang lebih mengetahui, misalnya peneliti biologi atau arkeologi atau geologi. Tapi kalau secara khusus untuk penelitian arkeologi ya pernah sih, misalnya di Gua Harimau di Sumatera, terus di kawasan Kars Sangkulirang di Kalimantan, di Pulau Miso, di Raja Ampat, Papua, itu juga semuanya berkaitan dengan rock art atau ya rock art, peninggalan prasejarah yang berupa lukisan di dinding. Itu kalau penelitian arkeologi ya. Kalau penelitian air, water tracing yang khusus ya di Gunung Sewu, di Gunung Kidul, termasuk yang menggunakan teknologi radioaktif, bahan pelacak radioaktif. Tapi bukan berarti radioaktif yang berbahaya ya. Jelas untuk kegiatan seperti itu sudah dipertimbangkan dosisnya, kadarnya, dan kekuatannya. Jadi kalau terlibat di penelitian ya udah beberapa kali, termasuk penelitian yang kita anggap sebagai rutinitas di pemetaan dan pengukuran debit air itu. Ya itulah. Nah, di beberapa gua mungkin ya Mas, ada yang sempat dilihat juga di internet tuh ada danau gitu di dalamnya, ada air terjun. Nah, sebenarnya kan tadi dibilang ada potensi air gitu disebut seperti itu. Tapi ada juga yang saya baca itu kalau air di Kars itu nggak bisa diminum gitu Mas. Oh bisa. Cuma memang kadar kapurnya tinggi. Dan itu kalau ini saya nggak pasti ini. Dan kalau bukan orang asli situ, kalau dalam waktu lama mengkonsumsi itu bisa, katanya bisa memacu tumbuhnya batu ginjal. Tapi kalau penduduk situ kelihatannya nggak berpengaruh.
bukannya nggak bisa diminum, memang kadar kapurnya tinggi. Ya yang ada polutan juga ada, seperti air permukaan. Kadang kita udah penelusuran 1 kilometer, 2 kilometer jauh ke hulu di bawah tanah ya, ada sampah plastik ya dari permukaan. Jadi polutan juga masuk. Jadi kalau kadar polutannya ya ancamannya sama aja dengan sungai permukaan. Atau apa polutan dari manusia misalnya septic tank itu juga bisa merembes ke dalam E. coli. Jadi ditemukan juga E. coli itu di gua-gua yang dimanfaatkan. Jadi gua yang dimanfaatkan airnya sekarang itu juga bukan air murni, juga ada polutannya, juga ada bakteri E. coli juga ada, cuma kadarnya kan dalam batas toleransi. Tapi kalau masalah endapan kapur ya pasti itu. Jadi sekali lagi bukan nggak bisa diminum, bisa. Oke, berarti mungkin buat air di gua itu kawasan Karis itu memang ada ya mungkin ada kapurnya gitu terus, tapi juga bisa terkena polutan dari luar, khususnya mungkin ada campur tangan manusia. Iya, kalau polutannya sebagian besar manusia. Nah, Kan gua ada juga yang air jelas-jelas sungai permukaan masuk ke gua. Jadi jelas apa yang polutan yang ada di sungai permukaan masuk semua. Tambah polutan dari atas permukaan lorong gua itu sendiri. Misalnya ya tadi insektisida atau sampah-sampah yang lain juga bisa masuk lewat celah-celah kecil sampai ke lorong gua. Ya benar, hampir semuanya karena manusia. ya mungkin perlu sosialisasi lagi ya Mas terkait bagaimana gitu berkegiatan di sekitaran kawasan Kars. Nah itu juga pentingnya peta gua. Kalau ada peta Iya, gua iya, iya. ditampalkan ke permukaan, jadi kan tahu. Misal di sini ada septic tank, oh ternyata di atas lorong gua ini. Di sini ada tempat pembuangan sampah, ternyata di atas lorong gua. Nah itu seperti itu juga salah satu pentingnya peta gua yang ditampalkan dengan peta permukaan. Mungkin gini Mas, misal kalau tadi kan banyak ya dampak yang bisa mempengaruhi kondisi gua gitu. Baik sebagai kita yang masuk ke gua maupun eh, kita yang berkegiatan di luar gua. Nah, itu ada pengaruhnya ke gua. Nah, bagaimana jika ilmu baik ilmu susur gua maupun ilmu mengenai berkegiatan di luar gua, kemudian ya tadi output yang dihasilkan itu bisa dimanfaatkan secara optimal gitu. Kira-kira lestari nggak sih? Bisa lestari nggak sih kawasan Kars ataupun gua di Indonesia gitu? Kalau mengoptimalkan itu dalam artian begini, kita kalau penelusur gua tuh ya harus optimal, maksudnya harus memetakan dengan benar dan jadi. Dan itu di data yang baik, maksudnya di filing, diarsipkan yang baik. Kenapa? Karena kalau kita masuk gua pemetaan, sering terjadi kasusnya pulang petanya nggak jadi. Jadi nanti kan harus ada yang masuk sana lagi memetakan. Itu kan berarti harusnya yang nggak perlu dipetakan lagi, nggak perlu dimasuk lagi, diulang lagi. Apalagi sampai berkali-kali. Ya itu identifikasi potensi guanya itu dengan pemetaan, pengukuran debit itu udah sekali aja. Itu harus optimal, harus jadi laporan dan diarsipkan dengan baik. Jadi nanti kegiatan berikutnya jangan ke situ lagi, atau dari kelompok yang lain jangan ke situ lagi, cari yang lain, itu biar aja udah. Kecuali ada yang penting banget, ternyata ada temuan biota baru dan kita nggak tahu harus ada penelitian ulang, ya itu baru nggak apa-apa. Nah itu jadi untuk salah satu cara untuk melestarikan lingkungan gua itu ya mengoptimalkan apa yang kita lakukan, khususnya pemetaan itu secara optimal hingga menjadi bentuk peta, laporan, dan terarsipkan dengan baik. Bagian berikutnya cari tempat lain. Kemudian untuk gua pariwisata itu juga kan jelas pasti ada dampaknya dan besar. Itu jangan terlalu banyak. Memang ada yang dikorbankan, harus dikorbankan. 1-2 nggak apa-apa, tapi jangan terus sebanyak-banyaknya, itu enggak.
1, 2 gua aja memang udah direlakan untuk rusak. Juga untuk gua-gua yang untuk pelatihan, itu yang banyak di kalangan Mapala itu, kalau udah ada gua 1 yang ideal, biasanya yang Mapala lain ikut itu. Ya kalau itu 1, 2 nggak apa-apa, termasuk latihan pemetaan di gua itu aja. Gua itu misalnya vertikalnya ada 2, horizontalnya ada 2. Itu aja udah terus, nggak apa-apa lah. Ya rusak sih memang, tapi daripada yang lain untuk latihan gonta-ganti itu penting yang lain disayang-sayang. Yang itu ya tetap aja kita harus memperhatikan dampaknya, tapi mau nggak mau kalau untuk kepentingan latihan pendidikan misalnya itu ya itu aja yang kita optimalkan, ya gua-gua yang udah memang ideal untuk pelatihan, ya memang dicari yang ideal untuk pelatihan. Ini ada lorongnya vertikal, ada lorong bercabang, ada airnya, ya itu aja. Dan disosialisasikan ke teman-teman yang lain, pakai itu aja, gua itu aja lah. Asal nggak ada yang memang sangat perlu dilindungi, misalnya ada biota yang sangat langka di situ, ya mending cari yang lain. Atau ada hal lain yang temuan arkeologi atau apa yang perlu dilindungi, ya jangan, cari yang lain aja mending. Jadi pengoptimalan aktivitas kita aktivitas kita di dalam gua itu yang kita perlu optimalkan, hasilnya juga optimal, jadi sebisa mungkin tidak perlu lagi masuk gua itu. Masih banyak kok gua yang belum ditutup, masih banyak banget, lebih banyak daripada yang udah di Indonesia ini. Oke, jadi mungkin buat upaya kita melindungi gua juga salah satunya itu mengoptimalkan ya selama kita pemetaan di gua, terus untuk gua-gua yang sudah dijadikan pariwisata maupun pendidikan. Nah, itu ya gua itu yang dijadikan itu yang terus dijadikan buat optimal. Ya mungkin rusak tapi seenggaknya gua-gua yang lain terlindungi, begitu mungkin Mas. Iya, benar ya. Oke. Ternyata banyak gitu aspek yang mempengaruhi gua, terus ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari gua. Kemudian apa modal kita untuk masuk gua apa aja gitu. Ternyata ilmu susur gua tuh yang terpenting itu bukan cuma untuk menjaga kita juga, ternyata buat menjaga gua itu sendiri. Iya. Nah, mungkin terakhir nih Mas, ada nggak sih kata-kata yang mau disampaikan gitu untuk kita penggiat caving maupun masyarakat umum nih untuk apa bisa menjaga gua gitu? Ya gua itu ya menyimpan harta yang tersembunyi ya. Jadi yang namanya harta juga harus kita manfaatkan seperlunya. Ya, itu seperti tabungan. Jadi gua itu seluruh kawasan Kars itu di bawahnya itu tabungan, ada tabungan air, ada tabungan biota, dan itu sangat berharga. Jadi kalau kita manfaatkan ya seperlunya, dan daya pemanfaatannya seluas mungkin. Gitu loh. Maksudnya bukan untuk misalnya perorangan bisa memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi baiknya cari pemanfaatan yang sesedikit mungkin yang bisa memanfaatkan orang sebanyak-banyaknya. Itulah. Oke, terima kasih Mas Erlangga. Jadi mungkin tadi kita tuh bisa memanfaatkan gua cuma sedikit tapi bermanfaat untuk banyak orang dan Iya, berkelanjutan gitu ya Mas. iya. Oke, mungkin terima kasih banyak Mas atas waktunya, atas ilmunya yang telah dibagikan untuk kita semua. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah memberi kesempatan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Bara pada episode kali ini. Untuk update info kami, jangan lupa untuk follow Instagram Rimpala di @rimpala.fautan, subscribe juga di Rimpala Fautan IPB. Salam lestari.